بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, di pagi Jumat yang bahagia ini Allah berikan kita kesempatan untuk menghadiri, membaca doa nutbah, kemudian kita mengkaji bersama mengenai ayat-ayat Al-Quran. Hari ini saya tidak akan lanjutkan kajian yang kita kaji beberapa waktu yang lalu, yaitu dalam seri Beginilah Al-Quran Mengajarkan Kepadaku. Kita berhenti kepada pelajaran ke-14. InsyaAllah bulan depan kita teruskan pelajaran ke-15. Cuman hari ini kita ingin masih mengambil keberkahan Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena kita masih juga dalam bulan Rabiul Tsani, walaupun Rabiul Awal telah meninggalkan kita, tapi kita tetap ingin di majlis ini mengkaji sedikit mengenai Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Surat yang saya pilih hari ini surat yang semua kita hafal, yaitu surat Alam Nashrah. Dalam surat ini akan kita kaji ada beberapa anugerah besar dan agung yang Allah berikan kepada Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kita meyakini bahwa Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan mengenai kedudukan beliau, dan beliau adalah nabi termulia dari seluruh para nabi sebelumnya. Kita ingin berhenti pada surat Alam Nashrah atau Al-Insyirah. Surat ini pertama Makkiyah, artinya turun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi hijrah. Disebutkan oleh beberapa mufassirin bahwa surat ini juga turunnya setelah surat Wadduha. Bahkan dalam riwayat Ahlul Bait surat ini satu dengan surat Wadduha. Karena itu ketika kita diwajibkan membaca satu surat dalam salat, maka ketika kita membaca Ad-Duha harus juga membaca Al-Insyirah. Ad-Duha memberikan bagaimana Allah memberikan bermacam-macam nikmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Alam yajidka yatiman fa'awa, dan seterusnya. Dalam surat ini juga Allah menampakkan beberapa anugerah nikmat yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu dalam 8 ayat dalam surat ini ada beberapa poin yang terkandung di dalamnya. Pertama, membicarakan mengenai 3 nikmat agung yang Allah berikan kepada Sayyidil Wujudi Muhammad.
yaitu syarhus sadr, dilapangkan dadanya. Kemudian Allah meletak syarhus sadr, alam nasrah laka sadrak. Kemudian wad'ul wizr, Allah meletakkan, meringankan beban beliau. Dan yang ketiga, raf'ul dzikir, mengangkat tinggi kedudukan dan nama beliau. Itu yang pertama. Kedua, dalam surat ini Allah ingin berikan kepada Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi kabar gembira bahwa semua yang beliau hadapi dan semua kesulitan ini akan selesai. Karena itu Allah sebutkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan poin ketiga yang ada dalam surat ini adalah Allah menginginkan agar kita selalu bekerja, selalu beraktivitas. Tidak pernah dilarang seorang muslim setelah kerja sesuatu dia kemudian santai. Tapi Al-Islam mengajarkan pada kita setelah selesai melakukan sesuatu, lakukan lainnya. Dan kalau melakukan sesuatu hanya untuk Allah, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Setidaknya 3 poin penting ini yang ada dalam 8 ayat dalam satu surat ini. Dalam Majma'ul Bayan, kitab tafsir Majma'ul Bayan, disebutkan pahala membaca surat ini. Salah satu riwayatnya ialah man qara'aha utiya. Siapa yang membaca surat ini oleh Allah akan diberikan pahala seperti saat kalau ketika ia ketemu Rasulullah dalam keadaan sedih, kemudian dia melapangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qara'aha utiya ajran kaman laqiya Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi mughtamman fafarraja'an. Mungkin kita tanya, apakah Rasulullah pernah sedih? Kemudian ada yang bisa melapangkan kesedihan beliau? Iya. Beliau sedih kalau ada orang dizalimi. Beliau sedih kalau ada orang memerlukan sesuatu, belum mendapatkan sesuatu. Maka yang membaca surat ini seperti saat Rasulullah sedih, kemudian kita melapangkan. Dan bisa kita bayangkan bagaimana besarnya pahala orang menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bahas dalam poin pertama yang ada dalam surat ini, yaitu alam nasrah laka. Kenikmatan pertama yang Allah berikan adalah alam nasrah laka sadrak. Para ahli lughah menyebutkan, saat Allah menyebutkan bukankah kami telah lapangkan dadamu, Allah enggak mengatakan syarahna sadrak, kami lapangkan, tidak. Tapi dengan bahasa kekasih kepada kekasihnya, dengan bahasa istifham, nada bertanya, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya syarh sadr, kelapangan dada? Dalam segi bahasa artinya syarah itu adalah menguraikan sesuatu. Asal artinya syarhul laham. Jadi kalau ada gumpalan daging kemudian kita suai-suai jadi banyak, namanya syarah. Karena itu disebut dalam bahasa kita yashrahul kitab, menjelaskan kitab, menguraikan kitab. Maka yang dimaksud syarhul sadr, sa'at sadr. Apa yang dimaksud Allah berikan kepada Sayyidil Wujudi Muhammad? Kelapangan dada. Lapang artinya luas, luas dalam ilmu yang Allah telah berikan kepadanya. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Luas lapang dadanya dalam sanggup dan melihat semua masalah yang begitu berat di hadapan beliau, beliau tetap memiliki kelapangan dada, dengan tenang beliau hadapi semua itu saat sadr. Karena arti syarah sadr, lapang dada, itu adalah saat Allah berikan cahaya kepada hati seseorang, maka dia menjadi lapang. Semua yang ia lihat akan dia mampu melakukannya, mampu menyelesaikannya, tidak sempit. Lawan katanya sempit. Orang yang sempit itu begitu ada suatu masalah, dia sudah tidak mampu lagi menghadapi. Ada sedikit gangguan tidak mampu. Tetapi syarhus sadr, orang yang memiliki dada yang luas, yang lapang, artinya yang mampu merangkum semuanya beliau terima. Dan itulah yang ada pada Sayyidil Wujudi Muhammad. Dan dalam menyampaikan kebenaran harus memiliki, ini saya lewat dulu pertama. Kedua, nanti akan saya kembali pada syarah sadr. Kedua, wad'ul wizr,
Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kami telah cabut, kami angkat bebanmu yang begitu besar, berat. Al-wizr dalam bahasa Arab al-ib'u tsaqil, beban yang berat. Karena itu dalam bahasa Arab dinamakan menteri itu wazir. Karena apa wazir menteri? Karena dia memikul beban berat mengenai negara yang ia lakukan. Karena itu juga dosa disebut al-wizru wala taziru waziratun wizra ukhra, karena dosa itu membawa beban besar berat kepada pelakunya. Rasul, apa beban beliau begitu besar? Yang beliau taklif yang dari Allah ini adalah sangat artinya tugas beliau begitu besar, tapi oleh Allah diringankan beban. Karena apa? Karena memang Allah telah lapangkan dadanya. Kalau enggak, Allah kan ketika menyebutkan Quran ini saja ketika turun, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, berat dalam menerimanya, berat dalam menyampaikannya, dalam bermacam-macam. Bagaimana beliau seorang sendiri bangkit merubah semua itu, menghadapi semua itu. Tapi Allah mengatakan wa rafa'a anqadha, Allah telah meringan. Jadi al-intiqad atau al-qad itu artinya dirubuhkan atau diruntuhkan, dikurangi. Karena itu ketika Allah menceritakan ketika Nabi Allah Musa dan Khidir masuk ke desa, fara'a jidaran yuridu an yanqadha fa'aqamah, hampir rubuh. Artinya apa? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kami letakkan beban yang berat itu, kami ringankan, kami letakkan sehingga beliau menampil. Ketiga, wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan namamu, sebutanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Rasulullah pernah menyebutkan mengenai ayat ini, Jibril datang kepadaku, kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, ketika Allah menyampaikan kepadamu wa rafa'na laka dzikrak, Allah sebutkan ma dzukirtu illa wa dzukirta ma'i. Kata Allah, wahai Muhammad, enggak disebut aku kecuali engkau pun disebut dengan aku. Tidak ada orang masuk ke agama ini tanpa menggandengkan nama Allah dan nama Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini setiap hari 5 kali dikumandangkan azan harus digandengkan nama Muhammad dengan nama Allah. Karena itu Hasan bin Thabit, ahli syair di hadapan Rasulullah, jangga yang ada, yang selalu memuji Rasulullah ketika mendengar ayat ini wa rafa'na laka dzikrak. Ada untaian beberapa bait syair yang antara lain beliau menyebut begini, wa dhammal ilahu isman nabi ila ismihi idh qala fil khamsi al muadzinu asyhadu. Allah menggandengkan namanya dengan nama Muhammad, dan itu akan nampak jelas ketika sang muadzin 5 kali berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa dhammal ilahu isman nabi ila ismihi idh qala fil khamsi al muadzinu asyhadu wa syaqqa lahu min ismihi liyujillahu fadhul arsy mahmudun wa hadha Muhammadu. Syaqqa, Allah mengambilkan namanya dari nama Muhammad dari namanya. Pemilik arsy disebut Mahmud, yang terpuji, dan ini Muhammad. 3 nikmat: syarhus sadr, wad'ul wizr, wa raf'udz dzikr untuk sayyidil wujud Muhammad. Dan saya kembali kepada nikmat yang pertama sebelum kita kembali pada akhir ayat. Syarhus sadr, Rasulullah dan seluruh para nabi harus diberi ini oleh Allah. Tetapi para anbiya masih memohon kepada Allah karena tidak mampu menyampaikan kebenaran kalau orang nggak memiliki kelapangan dada. Orang yang sempit dadanya, begitu ada pertanyaan sedikit dia akan kacau, akan marah dengan yang bertanya. Begitu melihat seseorang yang menyimpang, begitu. Tetapi orang, karena itu ada beberapa riwayat Imam Ali menyebutkan salah satu ungkapan yang artinya begini, alatul ri'asah sa'atus sadr. Orang kalau ingin menjadi pemimpin harus mempunyai jiwa di hati yang lapang, dada yang lapang. War Rasul, karena itu ketika Allah Al-Quran merekam ini,
ketika Allah memerintahkan Nabi Allah Musa untuk berdakwah ke istana Fir'aun dan menyeru dan mengajak Fir'aun untuk mengesahkan Allah. Musa pernah hidup di istana Fir'aun mulai kecil. Musa kenal benar bagaimana kekejaman Fir'aun dan semua perilaku keji Fir'aun. Ketika Musa disuruh oleh Allah kembali menghadap Fir'aun untuk menyampaikan kebenaran, Allah merekam begini, idhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, pergilah ke Fir'aun, sungguh dia telah melampaui batas. Apakah Musa minta, beri aku senjata ya Allah untuk menghadapi Fir'aun, beri aku bala tentara untuk menghadapi Fir'aun? Tahu sebab kejamnya Fir'aun. Tetapi yang diminta oleh Musa ketika disuruh menyampaikan kebenaran di hadapan Fir'aun, ketika Allah berfirman idhab ila fir'aun innahu tagha, Musa hanya berkata Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama yang beliau minta untuk menghadapi Fir'aun dengan semua kekejamannya, kezalimannya, Rabbi shrah li sadri, lapangkan dadaku. Karena dengan lapang dada dia mampu menghadapi siapapun, Fir'aun dan yang lebih dahsyat dari Fir'aun. Karena itu para Musa memohon kepada Allah. Tapi Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sebelum minta, Allah sudah berfirman kepadanya, alam nasrah laka sadrak. Ya, wahai kekasih Allah, bukankah kami telah melapangkan dada? Dengan lapang dada ini Rasulullah bisa menyampaikan kebenaran dengan tegun, dengan semua keberanian yang beliau miliki, kesabaran yang beliau miliki, ketabahan yang beliau miliki. Mungkin kita bisa mengingat bagaimana ketika Abu Talib didatangi oleh pembesar-pembesar Quraisy untuk menawarkan sesuatu agar Muhammad berhenti tidak menyampaikan Allah yang esa, at-tauhid dan semuanya. Mereka datang, wahai Abu Talib, larang keponakanmu untuk menyampaikan yang bertentangan dengan nenek moyang kami. Kalau nenek ponakanmu kepingin harta, kami kumpulkan seluruh harta kita dan kita jadikan Muhammad orang yang terkaya di tengah-tengah kita. Kalau Muhammad menginginkan kedudukan, oke, kami semua patuh mengikuti, kita jadikan dia pemimpin kita. Yang penting gak mengajak kepada keesahan Tuhan dan semuanya. Kita siap untuk mengikuti semua yang dia ajak, kita jadikan dia pemimpin. Atau kalau dia menginginkan wanita, kami carikan perempuan yang tercantik untuk Muhammad. Kata Abu Talib, coba saya sampaikan kepada keponakanku. Abu Talib datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang nabi yang telah alam nasrah laka sadrak, oleh Allah. Wahai keponakanku, pembesar-pembesar Mekah ini datang nawarkan sesuatu kepadamu agar engkau tidak lagi menyampaikan apa yang kamu sampaikan, dengan imbalan kalau kamu mau harta akan dijadikan orang yang terkaya kamu. Kalau kamu jadi pemimpin, mereka akan mendengarkan kamu, jadilah kamu pemimpin. Kalau kamu mau wanita, tawaran ini disampaikan oleh Abu Talib. Apa jawaban Rasulullah yang telah dilapangkan oleh Allah dadanya melihat semua ulah mereka, musuh-musuh ini kecil? Wallahi ya am, law wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta yuzhirahu Allah aw ahlika duna. Pamanku, demi Allah, kalau mereka orang-orang yang menawarkan sesuatu kepadamu itu mampu meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, agar aku berhenti menyampaikan kebenaran ini, tidak pernah akan kulakukan sampai kebenaran yang kubawa ini tersebar semua kemana-mana, atau aku mati dalam memperjuangkan kebenaran ini. Ini jawabannya manusia yang telah diberi kelapan menghadapi musuh, menghadapi orang-orang yang telah beriman kepada beliau, kadang-kadang dengan yang dari dusun, dengan ucapan kasar segala macam yang mungkin lainnya marah. Rasulullah mengatakan, belum, jangan. Kita masih ingat kan ada Badui yang menarik serban Rasulullah dengan kasar. Kemudian Muhammad minta uangnya, ini bukan uangmu, ini bukan uang juga nenek moyang. Para sahabat mau marah,
Serban beliau juga yang kasar, membekas, memerah leher beliau. Mereka mau marah, kata Rasulullah, apa yang kamu minta? Dikasih. Cukup, kurang ya Muhammad, ditambah. Cukup, iya Muhammad. Lebih dari itu manusia yang telah mendapat syarah sadar, alam nasrah laka sadrak. Bahkan kepada orang yang memusuhi tetap masih membalas kebaikan, kejelekan mereka. Sejarah menulis bahwa kalau Rasulullah itu keluar dari rumahnya, ada selalu orang Yahudi yang usir, selalu melempar Rasulullah dengan kotoran bukan kotoran manusia, hal-hal benda-benda yang kotor di luar dilemparkan beliau. Rasulullah menyingkapi bersih, begini beliau jalan tiap hari. Tidak ada hari tanpa orang itu kalau Rasulullah asal jalan di situ lempar. Dan Rasulullah ketika kalau jalan bukan sendirian, ada yang memarah, sudah jadi langganan gitu. Suatu hari Rasulullah lewat tempat itu, beliau lihat kanan kiri nggak ada yang lempar hari ini, nggak ada Yahudi. Beliau jalan kemudian beliau tanya, mana fulan yang selalu melempar saya itu? Oh dia sakit ya. Oh di mana rumahnya? Beliau datang, beliau jenguk. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang kemudian, aku dengar kamu sakit, aku jenguk engkau. Orang itu kemudian teriak, aku yang tiap hari melempari orang ini dengan kotor, dengan hal-hal yang keji, tapi ketika aku sakit dia satu-satunya orang yang menjenguk aku. Maka dia, seluruh keluarganya, semuanya masuk Islam mengikuti Sayyidil Wujudi Muhammad. Alam nashrah laka sadrak. Ini karena itu orang yang memiliki lapang dada ini, dia bisa menangkum semuanya. Hidup simpel nih. Wa wada'na 'anka wizrak. Allah. Dengan kelapangan yang Allah berikan kepadanya, kelapangan itu sendiri sudah meringankan beban. Karena orang yang dadanya tidak lapang, hatinya nggak luas, dia akan melihat sedikit pun beban. Tetapi orang yang telah lapang, karena itu gandengannya Allah telah meringankan beban beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan mendapat imdad dari Allah, taufik dan selalu bantuan dari Allah. Kalau kita bertanya, kalau kita ini ingin memiliki kelapangan dada bagaimana? Kuatkan mendekatkan diri kepada Allah. Karena kelapangan itu cahaya yang Allah berikan pada hati seseorang. Karena itu dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah menghendaki kebaikan seseorang, Allah akan lapangkan dadanya. Yashrah sadrahu lil Islam. Dilapangkan dadanya untuk menerima kebenaran. Yang hidup dengan kebenaran, yang selalu mendekatkan Allah, yang selalu bertahmid dan berzikir kepada Allah, hatinya akan lapang, tenang. Wa rafa'na laka dzikra. Kami sanjung tinggi namamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Sampai musuh-musuhnya pun tidak mampu untuk menjadikan nama beliau enggak tertinggi di zamannya dan sampai hari ini. Kita bisa melihat ketika orang-orang Quraisy mengutus orang ke Ethiopia, mereka delegasi Quraisy juga ketika raja itu tanya mengenai Muhammad, nggak mampu mereka untuk mengatakan yang bohong. Sejujurnya mereka akan berkata, mereka Muhammad adalah yang kami nggak pernah melihat dia bohong dan segala macam, tetap tinggi. Hatta di zaman ini ketika orang menulis 100 manusia yang paling berpengaruh di dunia, dia penulisnya walaupun bukan muslim tapi nggak mampu kecuali menulis yang terdepan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Karena itu kemudian ayat berikutnya memberikan kabar gembira untuk beliau. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Dan Allah ulang 2 kali. Coba perhatikan ayat ini kalau kita berbicara dalam segi bahasa. Al-usr pakai alif lam, menunjukkan ma'rifah satu. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri. Al-usr yang pertama sama al-usr yang kedua ini sama-sama. Artinya kesulitan, setelah ada kesulitan itu ada kemudahan. Tetapi bahasa yusranya nakiro, artinya yusranya 2. Al-usr sekali. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri
yusra. Artinya setiap kita memiliki kesulitan, di hadapan kesulitan, al-usr, kesulitan, kerepotan itu ada dua yusr. Kalau dalam surah Thalaq kan saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Allah akan memberikan setelah kesusahan ada kemudahan. Tapi ayat ini tidak, surat ini. Ayat ini, surat ini ingin menjelaskan di hadapan satu kesulitanmu ada dua kemudahan. Dan gak mungkin dua kemudahan akan dikalahkan oleh satu kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Falan yaghlibu yusrain. Tidak mungkin satu kesulitan akan mengalahkan dua. Dan ayat ini juga mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Enggak mengatakan inna ba'dal usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, tidak. Tetapi bersama kesulitan itu ada dua kemudahan. Orang yang memiliki ayat ini akan tentram apapun yang ia hadapi. Ada seorang soleh yang terkenal, orang selalu melihat ketenangan orang soleh. Salah satu waliullah minas salihin, tenang. Orang yang banyak zikir kan selalu tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Orang ini menghadapi semua, orang bisa menyaksikan. Sampai salah satu orang datang tanya kepadanya, Araka, aku melihat kamu ini terlalu tatmain, tasdari, rileks, selalu hidupmu tenang. Kenapa? Apa rahasianya? Orang itu berkata, coba kita renungkan. Qara'tu, aku membaca dalam Al-Quran. Allah berfirman, yudabbirul amra. Allah yang mengurus semua, mengatur semua urusan. Fataraktu amri li sahibil amr. Maka aku pasrahkan, aku tinggalkan semua urusanku kepada dia yang mengurus semua urusan, yang mengatur semua urusan. Ayat pertama yang disebut qara'tu, aku membaca, yudabbirul amr. Dia Allah yang mengurus, mengatur semua urusan. Maka aku tinggalkan urusanku pada dia yang mengatur. Kedua, qara'tu, aku membaca, inna ma'al usri yusra. Fa'alimtu anna al-usra zail. Aku membaca Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Setelah ada dalam kesulitan itu ada kemudahan. Maka aku yakin semua kesulitanku akan hilang dan sirna. Mantap hati dia. Khalas. Dia yang janji, fa inna ma'al usri yusra. Kemudian terakhir orang ini baca 3 ayat. Wa qara'tu fama dhannukum birabbil alamin. Apa yang kalian sangka mengenai terhadap dia Allah pemilik alam semesta? Artinya setelah aku baca ayat ini, aku yakin bahwa kebaikannya pasti akan turun kepadaku karena dia adalah Allah Tuhan yang di tangannya semua kebaikan. Sepertinya orang itu menjadi tenang, punya 3 tadi. Selain zikir pada Allah, punya 3 resep. Yudabbirul amra fa inna ma'al usri yusra fama dhannukum birabbil alamin. Artinya berzikir pada Allah, menyalahkan urusannya kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah akan menyelesaikan semua urusan kita. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah ulangi 2 kali. Kesulitanmu yang satu di hadapannya ada kedua kemudahan. Dan Allah enggak mengatakan setelah kesulitan ada, enggak mengatakan inna ba'dal usri yusra, tidak, tetapi bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kita sebagai seorang mukmin pasti yakin dengan ini, karena dalam kehidupan kita juga banyak hal-hal yang kadang-kadang datangnya kemudahan itu tanpa kita bayangkan. Kemudahan pertama, yusr pertama itu kita diberi kemampuan sabar untuk menghadapi. Dan yusr yang kedua, kemudahan kedua adalah ketika Allah melepaskan semua urusan kita. Dan saat Allah kalau melepaskan urusan kita, bukan cuma diselesaikan, tetapi ada bonusnya selain selesai. Karena Allah menyebutkan pemberian Allah ata'una.
tidak pernah akan terputus. Fadl, pemberian Allah tidak pernah mampu dihitung. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan akhir surat ini Allah menyebutkan fa idza faraghta fansab. Dan ayat ini pernah kita kaji dalam beberapa tahun yang lalu. Kalau kamu telah selesai melakukan sesuatu, pindahlah untuk melakukan sesuatu supaya kamu tetap punya aktivitas. Orang berkata kalau kamu selesai sholat, setelah salam, berdoalah. Kamu kalau selesai melakukan perbuatan kebaikan ini, mulailah untuk berbuat baik dan selalu berbuat. Kalau kamu sudah melakukan ini, kemudian kamu memulai laku ini lagi, setelah ini, semua hatta kita ini kalau sudah selesai, tinggalkan ini. Cuman mulut kita bertasbih, berselawat, tetapi jangan tidak ada nganggur. Fa idza faraghta, kalau kamu selesai melakukan sesuatu, fansab, cepat bergegaslah untuk melakukan sesuatu yang lain. Nggak ada waktu nganggur. Sampai kalau kita disebut tidur itu dapat pahala ketika orang niat saya mau tidur supaya nanti saya lebih kuat lagi untuk melakukan sesuatu. Tidur Anda mendapat. Termasuk Anda sedang melakukan sesuatu. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dan yang kamu harapkan hanya Tuhan. Kalau mau berharap hanya kepada Tuhan. Saat beramal mengharap hanya Allah. Saat ingin mendapatkan penyelesaian dalam urusan kita, boleh kita usaha melobi orang, tapi jangan pernah cuman menganggap orang itu pernah mampukan. Hanya Allah yang bisa. Nanti Allah memberikan penyelesaiannya, mungkin menggerakkan hati fulan, menyelesaikan dalam urusan fulan, tetapi fa idza faraghta fansab. Jadi hari ini kita mengkaji 3 nikmat agung yang Allah berikan kepada Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dengan 3 anugerah yang agung ini, beliau sukses mutlak dalam dakwah beliau. Beliau sukses mutlak menjadi manusia termulia dan menjadi manusia yang dipilih oleh Allah sebagai suri tauladan. Kalau kita ingin menuju kepada Allah, tidak pernah sampai kalau enggak melalui beliau sallallahu alaihi wa alihi. Apa 3 nikmat yang Allah berikan dalam surat ini untuk beliau? Syarhus sadar, dilapangkan dada. Wad'ul wizr, diringankan beban dan taklif. Diberi kemudahan oleh Allah. Kemudian waraf'udz dzikir, diangkat tinggi nama. Orang yang selalu mengharap Allah, akhir ayat ini akan membawa kita kajian pada awal dan semuanya. Orang yang selalu hidupnya hanya mengharap pada Allah, wa ila rabbika farghab, dia akan mendapat ketenangan hati. Dia akan mendapat kemudahan dalam beban dia. Dia akan menghadapi, akan tinggi nama kedudukan dia, baik di hadapan Allah atau di hadapan manusia. Dan orang yang selalu mengharap, fa idza faraghta fansab, Allah akan permudah urusannya, karena Allah tidak pernah mensia-siakan orang yang hanya mengharap kepadanya. Setiap orang yang menumpuhkan harapnya hanya kepadanya, setiap Allah akan berikan semua untuk penyelesaian dalam kehidupannya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dan diberi oleh Allah mampu memiliki hati yang lapang, sehingga kita mampu memberi maaf, mampu minta maaf, mampu menyadari kesalahan orang, dan sehingga kita benar-benar akan diselesaikan oleh Allah segala urusan kita. Karena itu saat kita memiliki urusan, bertawassullah kepada Rasulullah, karena di tangan beliau Allah akan mudahkan semua urusan, karena Allah telah meringankan beban beliau, karena Allah telah mengangkat tinggi namanya, karena Allah telah melapangkan. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.